Jadi pada segmen kali ini gue bakal diskusi bareng Gaby, dan Gaby ini nggak di Konoha, dia beda wilayah. Oke, Gab, sebelum kita mulai kadang mau nanya dulu dong. Kamu kan tempat tinggalnya dekat dengan markas NATO ya. Di sana tuh ada peningkatan Mm-mm. pergerakan nggak sih? Ada banget dan sangat signifikan ya. Semenjak ada peperangan negara Duna Bebek dan Hmm. eh, negara dengan selat terpenting di dunia itu. Hmm. Jadi otomatis negara anggota NATO juga mereka kan ada aturan yang otomatis mewajibkan mereka untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, terus kemudian secara logistik mereka juga bergerak gitu. Yang paling signifikan apa? Jumlah tentara kah, pelatihan kah, atau pembelian peralatan militer? Jadi per tahun memang secara umum negara-negara itu budgetnya pasti naik untuk Ya, keamanan dan pembelian alutsista. ya. Tapi dengan adanya isu peperangan tersebut, otomatis mereka menaikkan budget lebih tinggi lagi Hmm. karena untuk persiapannya. Jadi akhirnya pembelian alutsistanya meningkat, itu satu. Perekrutan meningkat juga untuk anak-anak yang masih muda ya, di umur 18, 19, 20 tahun. Pelatihan special ops, special operationnya juga ada sekarang. Mungkin like 2 minggu sekali, kurang lebih. Hmm. Dan infrastruktur juga nih. Mereka ada perluasan untuk airport ya, airport ataupun warehouse baru gitu. Berarti kita udah mulai mulai harus aware ya dengan kondisi tersebut ya, Gap ya? Iya, harus banget, harus ada persiapan. Karena di member negara NATO ini semua pemerintahnya juga udah menyebarkan ke masyarakat kan. Mereka bikin seperti buku, buku guide gitu. Isinya itu persediaan apa aja yang mereka harus punya setidaknya dalam waktu 72 jam ke depan apabila ada serangan ataupun blackout ataupun tiba-tiba krisis gitu. Hmm. Jadi mereka udah kirim itu ke setiap masyarakatnya, setiap penduduknya dapat. Oke deh, mungkin next time kita bakal lebih detail deh pembahasan tentang politik dan militer di luar negeri kali ya. Nah, Boleh boleh. kita langsung ke topik pembahasannya, Gap. Pembahasan kita kan akan ngebahas tentang Epstein File ya, dan Blue Beam. Mm-mm. Nah, dari Epstein File ini kan lo udah sering banget baca email-emailnya dia kan, emailnya si Jeffrey Mm-mm. ini kan. Lo Ya, baca dan pasti banyak yang lo ketahui dong. Dari email tuh banyak yang aneh ya. Setahu gue pribadi, banyak yang aneh. ada tentang pembelian kain Ka'bah. Terus yang kedua itu kayak dia tahu jadwalnya paus ya, jadwalnya paus. Betul betul. Terus apa lagi gitu? Ini nih ada yang waktu itu pembeliannya juga yang menarik nih. Pembelian Pembelian buku. buku, Dia beli tentang jamur. jamur. Kayak Dan jamur ini bukan untuk hobi ya. Biasanya kan di ya. luar negeri ada buku tentang jenis-jenis jamur. Tapi Hmm, ini bukan buku seperti itu. Bukunya itu tentang bagaimana jamur berkomunikasi satu dengan lain-lainnya. oke. By misilium ya intinya Mencurigakan ya. kan? Iya, 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 iya. Oke, oke. Terus, 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 terus. Bahaya sih nih konten. Terus, Mungkin ya, terus selain email itu dia ada juga email ketertarikan dia dengan kesadaran nih. Kesadaran dia bahkan juga mengkoleksi buku-buku tentang okultisme, kabala, dan ya yang berbau-bau supranatural ya. terus tuh. Tapi Kak, Hmm.
Ini penasaran, tetap masih penasaran Kenapa? nih. Karena kalau yang lain mungkin bisa terjawab ya, karena ada kaitan dengan elit global dan segala macam. Hmm. Nah, yang tentang tutup Ka'bah tuh gimana kalau menurut pandangan kakak secara supranaturalnya? Oke, ini sudut pandang atau perspektif dari supernatural ya, Gep, ya. Jadi Iya, gini, kalau gua nilai dari email antara Jeffrey sama salah satu orang yang yang memberikan hadiah tersebut ya. mm Gue rasa yang memberikan hadiah ini nggak tahu sebenarnya kain kabar ini untuk apa. Itu yang gue tangkap. Nah, oke. terus yang gue nilai lagi, Jeffrey ini baca tentang jamur dan lo juga pernah jelasin bahwa Jeffrey juga pernah membeli buku-buku tentang kesadaran dan dia juga mengikuti sebuah kegiatan spiritual ya, kesadaran spiritual ya. Iya, betul. Oke, dan dia juga ngebedah tentang telekinesis dan apa satu lagi gue lupa. Psychokinesis intinya semua yang berkaitan dengan kemampuan khusus ya, superpower Oke, ibaratnya. oke. Jadi gini, Epstein ini kita pahamin dulu ya, Epstein ini bukan orang yang bodoh, tentu ya. Kita semua udah pasti udah tahu. Ya, Epstein tuh pinter banget, otak depan, otak belakangnya pinter banget. Cuman yang jadi problem dia, secara gue teliti, dia itu tuh nggak punya identitas diri sebenarnya. Jadi dia hidup pinter, cuman dia nggak punya identitas diri. Dia nggak tahu dia itu sebenarnya siapa. Menurut sudut pandangnya dia, pada akhirnya dia hidup bukan berdasarkan aku adalah Jeffrey, tapi aku adalah hidup berdasarkan keinginan dan fantasi yang lo buat. Gitu kan. Jadi dia pengen entah ingin bisa wow. jadi superhero atau pengen punya jadi manusia yang punya kekuatan. Nah, dia hidup di fantasi itu sebenarnya. Berarti fantasinya ingin menjadi sesuatu gitu, Kak. Nah, jadi dia tuh ya dia nggak hidup berdasarkan cangkangnya sebagai manusia gitu. Dia hidup berdasarkan fantasinya dia. Oke. Kenikmatan Capek dan banget ya. kesadaran dia menurut dia di fase itu. Nah, kalau kita kan analogi gini, aku adalah Adam, aku menyukuri Adam dan selesai sampai di situ dan aku akan ngikutin apa yang aku lakukan dengan sadar gitu kan. Sebagai seorang Adam gitu kan. Iya, Cukup sampai di situ yang betul. seharusnya kita pahami. Yang normalnya kita pahami di situ. Nah, tapi kalau menurut dia tidak seperti itu. Dia hidup berdasarkan fantasi berpikirnya dia. Apa yang dia mau. Nah, dia hidup seperti itu. Oke, dan pada akhirnya tidak akan ada timbul rasa bersyukur, tidak akan timbul rasa batas. Semuanya Mm-mm. unsur dari pemikiran dia itu adalah ekspektasi gitu. Nah, yang namanya Ekspektasi yang sulit ya. sulit, sangat sulit. Yang namanya ekspektasi itu pasti menghasilkan energi demonstran besar dong. Apalagi kan dia pasti Mm-mm. sambil dia kerja, dia kan sekretarisnya elit global kan, yang ngatur keuangan, Betul. ngatur pertemuan, ngatur hiburan ya gak? Bisa Iya. tuh ngatur hiburan, terus ngatur ya politik di sekitar si elit global itu. Otomatis pikiran dia pasti stres dong. Nah, kesetres. Berat lah. Nah, Beban. iya nggak? Lo bayangin aja, udah dia hidupnya penuh ekspektasi dan fantasi, terus stres gitu kan. Ya otomatis lo butuh sesuatu yang mendamaikan stres lo dong. Nah, kalau menurut dia, dengan mendamaikan stresnya dia adalah lewat fantasi dari fetish seksnya dia. Itu yang gue tahu. Aduh. Makanya Berat. hubungan seks biasa itu nggak akan dia rasakan sama sekali gitu. Nggak akan bisa ngepaus kesetresan dia. Maka itu dia butuh sebuah sensasi yang liar yang bisa mengkesampingkan stresnya dia dan pada akhirnya dia bisa tenang.
ngerti kan? Sampai Jadi menurut dia ngerti tuh ngerti. sensasi itu kayak obat dari ketenangan dia atau kedamaian dia. Makanya memang fantasi dia agak aneh karena otak dia lebih stres daripada kita gitu. Lu bayangin aja, lu memaksakan jadi orang lain di luar dari takdir lo, ngerti kan? Itu kan gak akan pernah mungkin kan? Iya iya. Nah, pada akhirnya dia kayak ngejar jadi orang hebat, ngejar jadi diakui, ngejar jadi orang kuat, punya kekuatan power gitu. Punya power yang Dasarnya sebenarnya mencari validasi ya kak ya. nah, Kayak gini itu kan cari validasi sebetulnya. iya. Nah, terus yang gue juga pahami dari si Jeffrey ini ya, dia kan cuma sekretaris, otomatis dia banyak mengetahui desas-desus tentang proyek si elit global ini dong. Walaupun terbatas Iya, tentunya ya. Makanya dia pada akhirnya membeli si jamur-jamuran ini tentang kesadaran ini karena dari penelitian kita di El Warrior pun kan sama sebenarnya. Portal dimensi lain tuh ya dari jamur dan bakteri itu kan. Sebenarnya iya kan betul. klop. Apa yang kita teliti di El Warrior dengan apa yang sedang diteliti Jeffrey sebenarnya sama. Mm-mm. Nah, ada yang jadi masalah satu, Gap. Di saat dia menginginkan kain Ka'bah ini jadi masalah. Kenapa? Masalahnya gimana tuh? Maksudnya kayak Oke, mekanisme secara supranaturalnya ya. Dari oke, segi ini tuh seperti apa? oke. Mungkin orang umum, mungkin ini sulit dicerna untuk orang umum lah ya. Sulit banget dicerna. Cuman kita pakai sudut pandang spiritual supranatural gitu, ya. Di saat dia Oke, menginginkan kain kain Ka'bah ini, itu kan sesuatu yang buatku pribadi itu ya agak lain ya. Dia bukan seorang kolektor soalnya. Dia bukan seorang kolektor. Kalau dia seorang kolektor mungkin ya mungkin masuk akal. Tapi dia bukan seorang kolektor gitu. Bukan kolektor yang sejati gitu. iya, Kolektor bukan, sejati bukan. dari sesuatu yang spiritual, ngerti kan? Bukan. Ya jelas bukan koleksi sih Kak. Karena dari email itu juga dia jelas-jelas jual beli dengan maksud lain gitu kayaknya. Iya. Nah, dan gua rasa pun gue coba pakai pencarian berdasarkan frekuensi supernatural sedikit ya. Ternyata si Iya, kain ini pun permintaan gitu dari orang yang lain, bukan bukan dari dirinya aja. Cuman diri dia mau berdasarkan referensi dari si orang lain ini. Anggap aja namanya si Tony lah. Si Tony ini menyarankan si Jeffrey ini dapat si kain itu. Oke? oh gitu. Jadi dia tuh Ya, di dari orang lain. disarankan gitu, disarankan. Dan tentunya bukan untuk koleksi dong, tapi untuk sebuah proyek eksperimen gitu. Oke. Eksperimen apa nih? Kita bahas dari sudut sudut pandang supranatural ya. Jadi Mm-mm. kain tersebut itu tuh bukan dipakai buat alas karena nggak ada fungsinya. Kenapa nggak kain kain biasa atau karpet biasa sebenarnya nggak ada masalah kan di situ, ya kan? Mm-mm. Ini sebenarnya agak biadab sih eksperimen ini. Agak biadab karena dia sejatinya punya niat mencelakai orang banyak di situ, Gap. Jadi gini, Ya. menurut keterangan dari gue nggak tahu yang memberikan, gue lupa nama yang memberikan kain tersebut ya. Dia menjelaskan yang si Mm-mm. pemberi ini mengatakan ini sudah disentuh sama berapa, Gap? 1 juta ya? Eh, Puluhan juta ya? lebih, lebih, lebih. Jutaan Itu ada lebih lah. puluhan juta. Ya, Karena kan ketika ya orang ibaratkan itu ibadah ya mereka kan naik haji iya, tuh umroh iya benar. pasti mau memegang itu. Iya, jutaan lebih dong. Dia bilang kan, sudah disentuh oleh jutaan lebih kan. Oke. Ingat ya, Gap, kita dari sudut pandang supranatural nih. Mm-mm. Ini niatnya jahat banget sebenarnya. Ini salah mungkin bisa dibilang
masuk ke ranah ritual sihir sebenarnya. Ini eksperimen plus proyek penyesatan. Oke. Serem banget, Kak. Jadi, Jadinya ke arahnya gelap banget ini. ya, tapi kan orang nggak tahu. Dan yang kita bahas Tony tadi, Tony ini orang spiritualnya agama si elit global ini, ngerti kan? Oke. Ya, jadi yang minta kain itu tuh bukan orang biasa gitu. Dia salah satu pemuka agama. Lu bisa bilang dia pemuka agama si elit global, lu bisa sebut dia orang pelaku sihir, bisa, dua-duanya bisa. Oke, dia bisa di situ. Praktisi nih. Iya. Jadi kita sama-sama tahu. Jadi niatnya tuh sebenarnya apa, Kak? Pertanyaan kan gitu kan. Sebenarnya niatnya apa? Mm-mm. Bukan untuk kalah tentunya. Bukan untuk pajangan di tembok, karena udah nggak masuk akal. Balik lagi, dia bukan kolektor. Ya. Dan nggak ada fungsi juga jadi sebuah alas. Nggak ada fungsinya. Penghinaan siapa? Kalau emang sebuah penghinaan harusnya ditunjukkan kan di media sosial dong. Gue dudukin di karpet, ngerti kan? Betul. Gue dudukin di kain. Sebenarnya nggak gitu konsepnya. Konsepnya tuh dark banget bisa dibilang. Kenapa? Di saat kita menyentuh kain, kita ngomong banyak orang ya. Di saat seseorang ya menyentuh kain Mm-mm. tersebut, otomatis dia meninggalkan DNA-nya dong di situ. Setuju nggak? Iya, setuju. Iya dong. Di keringat kita nih. Bersentuhan, Nah, kita iya, bersentuhan dari kulit. Nah, DNA tertinggal dong di situ. Nah, jadi bisa dibilang ada jutaan DNA orang itu tertinggal di kain tersebut. Paham kan, Gip? Paham. Ini ya Dark kan? berarti mau Ngerti kan? Jadi mau gue mengacaukan. jelasin dulu ya. Jadi di saat ada jutaan DNA di kain tersebut ya, otomatis DNA itu jadi alamat atau objek untuk mengirimkan sesuatu. Paham? Paham. Oke. Nah, di saat Paham. jadi alamat, DNA menjadi alamat, berarti tinggal diritualkan. Diritualkan, mungkin ya ditaruh di sebuah tempat di mana pada akhirnya si kain ini menjadi media untuk mengirimkan sesuatu yang buruk dan jahat tentunya ke DNA atau alamat atau objek-objek yang dituju. Pokoknya di situ yang dituju. Tentunya juga ada andil jamur dan bakteri di kain tersebut untuk mengirim atau menjadi sebuah portal ya, supaya serangan atau doa negatif atau sihir negatif itu sampai ke alamat yang dituju kan. Wah, ini Kan? berarti si jamur dan bakteri ini adalah perantara untuk mengirim Iya, itu tadi, berarti ya. iya, pokoknya di situ. Jadi bisa dibilang dia meritualkan untuk menyantet atau menyihir banyak orang yang telah menyentuh kain tersebut. Ini perspektif sudut Jutaan pandang orang loh. supernatural spiritual itu jutaan. Terus yang terjadi apa dong, Kak? Ya kalau Kak, ini coba kalian rasakan aja ya. Pengiriman dengan media seperti ini itu nilainya 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Maksudnya gini, bisa kena atau bisa tidak kena. Itu tetap nilainya 50-50. Bisa tidak kena kalau kalian di fase diberkahin Tuhan. Ada berkah, ada pelindung Tuhan di dalam Perlindungan. diri kalian. Itu kalian aman di saat proses itu terjadi ya. Jadi kayak mungkin ya mental, energi tersebut mental. Tapi kalau kalian dalam kondisi tidak ada berkah dan tidak ada perlindungan, kalian banyak dosa atau banyak demonstrasi, otomatis kiriman tersebut akan nyampe ke dalam diri kalian. Akan nyampe. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pikiran kalian akan jadi lebih negatif.
lebih negatif, ada bad mood, sering ada bad mood gitu loh. Padahal kalian habis ibadah gitu loh. Terus bad mood, terus ada sebuah kondisi yang banyak suara di pikiran kalian, dan kalau serangan itu terus terjadi otomatis dia akan ke medis dimana kalian akan cenderung sering stres dan pada akhirnya sakit Mm-mm. kepala, kurang bisa, ya akan mengganggu siklus hidup kalian dan diarahkan untuk berpikir negatif dan berperilaku negatif dan bertindak negatif. Jadi bisa dibilang akurasinya 50-50 dan outputnya itu tetap banyak kemungkinan. Paham sampai di sini? Hmm, Jadi paham. gua simpulin Em, lebih poin-poin aja ya. Jadi ada sebuah iya. alamat atau DNA di kain tersebut, dikirimlah sesuatu, baik sebuah ritual atau doa negatif atau sebuah persembahan yang jahat gitu loh. Terus energi tersebut ya dipindahkan lewat portal bakteri dan jamur tadi, dipindahkan terus untuk sampai ke alamat yang dituju. Nah, di saat energi itu sampai ke alamat yang dituju, kalau dia berkah dia mental, kalau nggak berkah dia akan masuk dan menyusup ke orang tersebut. Oke. Nah, jadi Iya. kan ada Tuhan nggak? Ingat, Tuhan pun ada sistemnya. Kan sudah disampaikan tadi, kalau kalian berkah itu hidup kalian aman, nggak akan kedestruk di situ. Cuman kalau kalian Mm-mm. merasa ada banyak dosa, nggak berkah dan nggak terlindungin, ya kalian pasti energi tersebut pasti nyampe ke kalian. Pasti nyampe ke kalian. Disitulah kalian akan terjadi yang namanya penimbunan. Jadi penimbunan energi negatif di diri kalian. Ya, yang gue simpulin tadi, kalian akan gampang stres, banyak yang bersuara di pikiran kalian, jadi gampang negative thinking, terus hidup kalian jadi malah lebih buruk gitu loh. Pada akhirnya berpikir Mm-mm. negatif, Manifestasi ya. ya ke medis, ya ke medis lah, kalian akan jadi sakit, bisa jadi perilaku buruk, banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi setelah dikirimkan si energi negatif tersebut gitu. Paham sampai di sini? Hmm, paham, paham. Jadi outputnya dan manifestasi dari penumpukan energi itu bisa berefeknya Hmm, sesignifikan itu ke ya, kehidupan mereka, untuk mereka yang kena efeknya gitu. benar banget. Berat gak? Bahaya kan? Bahaya. Ini serem, aku dengarnya juga serem ya. Maksudnya bayangkan untuk orang yang tidak memahami tentang sistem tadi Karena dan tidak lo, memahami konsep logika lo deh, Gap. perlindungan dan berkah tadi. Logika lo deh, Gap. Untuk apa dia menyampaikan sebuah pesan? Oh, ini mah udah disentuh sama jutaan orang. Ngerti gak maksudnya? Satu Iya, kalimat itu kan iya, sebenarnya iya, ada iya, sebuah iya, iya. makna rahasia gitu. Berarti kan ada pertanyaan atau permintaan dari si Jeffrey dong. Iya Iya, kan? Nah, itu pertanyaan apakah ini sudah pertanyaan terselubung? dari situ. Tapi gue maklumin, orang umum gak akan paham ini. Orang yang baru belajar juga gak bakal belajar supernatural spiritual juga nggak akan paham sedip ini. Itu udah gue wajarin Sedetail. gitu loh. Mm-mm. Cuman yang terjadi sebenarnya seperti yang gue sampaikan tadi. Jadi kain ini dipakai untuk sebuah ritual jahat, proyek jahat, sebuah sampel eksperimen jahat sih kalau buat gue pribadi ya. Nah, terus Mm-mm, mm-mm. apa yang harus kita lakuin, Kak? Ya, pastiin aja kalau kalian dalam berkah kalian aman, kalau kalian nggak berkah ya sistem akan membuat kalian ya menimbun si energi the monster itu. Itu udah sistem. Iya, Nah, dan itu akan akhirnya juga ya, tertimbun dan malah menghancurkan, ibarat membuat chaos kita kan. Jadi bener-bener, wah, elit global ini menjebak dari segala sisi ya. Dari sisi kesehatan dijebak, dari sisi ekonomi dijebak, sampai sedalam ini loh. Spiritual supranatural pun dijebak. ya kan kita Terlepas dari penyesatan atau sabotase ya, gitu.
Kan kita udah tahu kan Gap, tujuan mereka tuh kan memangnya mau mau ngebuat dunia ini seperti apa kan lu udah tahu Iya. gitu. Jadi sebenarnya sudah sesuai dengan proyek mereka, ngerti kan? Jadi disesatkan dari semua aspek. Pokoknya di situ. Gue nggak bisa buka ini guys. Ya gue cuma bisa buka di luar tujuan sebenarnya mereka gitu loh. Nah terus yang gue agak bingung lagi gitu ya, pemahaman tentang ada seseorang, gue lupa namanya, anggap aja namanya Tono lah ya. Si Tono ini bertanya kan ini sebuah kebingungan gue ya, sebuah kebingungan gue. Jadi Tono ini bertanya kan ke Jeffrey, Jeff, Paus mau ketemu Faust bisa nggak? Terus Jeffrey di email telepon jawab, dan itu cepet banget loh. Berapa menit kalau nggak salah. Nggak perlu pakai kayak, harusnya kan kalau dia mikir lama mungkin bisa aja bertanya ke administrasi di Vatikan, itu kan masuk akal kan buat gue pribadi ya. Dia jawabnya cuma berapa menit, entah 5 atau ya gue nggak tahu ya, itu terlalu cepat gue lupa tuh. Dia langsung bilang kayak, oh dia masih sibuk, dia belum bisa, cuma nanti coba gue tanya lagi. Paham nggak dari kalimat ini kan ya Dia yang ngatur kayak, jadwalnya. nah gitu kan, kayak dia punya, kayaknya gini, yang gue harus pahami ya, kayaknya itu dia berada di sebuah posisi di mana dia mengetahui bisa ngakses jadwal paus, ngerti kan? Nah ini kebingungan Ngerti, gue, ngerti. yang kalian juga harus sama-sama bingung guys. Ya biar kalian juga mikir, ini aneh, itu ada di emailnya, di email Jeffrey itu ada. Jadi yang gue bingung, seorang Jeffrey itu apa hubungannya sama paus? Kenapa dia sampai tahu pausnya sibuk? Terus nanti coba dia yang coba nanti dia cek lagi. Analogi seperti itu loh. Berarti kan Jeffrey ini ada kedekatan gitu loh. Kedekatan yang mungkin, nah pemahaman kedekatan gue juga belum tahu. Cuman gue rasa patut dan wajib untuk dicurigain dulu. Karena nggak normal guys. Buat kita yang punya analisis ya, itu nggak normal. Iya. Kalau kalian cuma pakai logika biasa, ya mungkin ya logika umum ya mungkin ya bisa enggak. Nah, beda sama pemikiran otak gue. Kalau otak gue tuh menganalisis sesuatu tuh harus sesuai pada jalur yang benarnya. Mungkin kalau andai kata waktunya berjam-jam dia balas itu, mungkin gue bisa memaklumin, mungkin dia tanya dulu. Tapi ini dalam hitungan menit, berapa menit ya, itu terlalu cepet. Gue lupa berapa menit, itu terlalu cepet. Di situ nanti coba gue tampilin ya gambarnya di sini. Itu terlalu cepet guys. Iya. Nah itu juga membingungkan gitu ya. Nah terus dia mencari tahu tentang kesadaran dan Jangot, berarti kan dia punya eksperimen pribadi di luar dari elit global itu gitu. Ngerti kan? Iya, dari mungkin ya, ya tadi ya yang dari kakak bilang ya. Dia seorang sekretaris dan dia mengatur banyak hal dan pastinya dia mendengarkan gitu loh pengetahuan yang ada disampaikan dari para researcher ke kaum elit ini gitu. Akhirnya dia mengejar sendiri. Cuman kalau gue rasa Dan dia ada dia pasti ada idola di elit global itu gitu. iya, pasti ada Yang diidolakan sama dia. dia ingin menjadi seperti si A, let's say. Ya, contoh ya, si A, kita sebut aja A gitu. Benar. Makanya dia mungkin mengejar jejaknya juga mengejar jejak si A ini gitu. Oke. Terus ada yang aneh lagi nggak gitu? Tapi ini sebelum lo jawab, gue juga sempat kaget sih. Lo kan nyari tahu ya, Apa tuh? nyari Iya. tahu semua email-email di sana. Dan lucunya penelitian dan eksperimen kita itu hampir sama dengan yang dia lakuin ya, Mm-mm. ya kan?
Betul, betul, betul. Iya, hampir Berarti sama kok. ya bisa dibilang penelitian El Warrior ya tervalidasi dong kurang lebihnya. Iya, Advance ya, kalau aku bilang iya, terlalu banyak tahu. itu sih. Ya mungkin gue nggak bisa ngedetailkan Um, sedetail-detailnya ya untuk penelitian El Warrior. Cuman mm-mm, beberapa email itu menjelaskan informasi yang mereka teliti dengan kita teliti itu memang tervalidasi sih di situ. Cuman ya dia banyak, yang banyak, banyak. sebenarnya memang pengetahuan tuh sama guys, pengetahuan sama. Cuman kita berdiri di mana yang berbeda. Mereka berdiri di apa di ranah the monster, kita berdiri di ranah universe. Sama-sama peneliti, cuman kita beda dimensi aja. Di beda dimensi, mereka di dimensi mereka, kita di dimensi kita. Dan pengetahuan Elwar itu agak ngebut juga sih, ngebut banget di situ. Lanjut ke apa lagi, Gen? Hmm, masih ngobrol seputar si Epstein ya, ini ya. Eh, Hmm, dari foto-foto, kan itu di file itu nggak cuman email aja ya, tapi hmm, juga ada foto-foto. Nah, ini yang menarik Kak, foto-foto dia itu. Dia kan waktu traveling itu juga banyak pergi sama pasangannya kan. Pasangan ya, yang kita tahu di publik lah. Si ya, si siapa namanya Ghislaine. ya, Terus nah banyak rumor beredar dan sebenarnya rumor ini tuh bisa di confirm dari foto-foto juga ya. Mereka nih kayaknya punya base di Konoha loh. ya tentulah. Di pulau apa, Base di Gen? pulau Ada lah ya, di pulau yang kecil ya, pulau pulau wisata ya. pulau wisata, pulau surga. Sebutannya kan pulau surga ini. Oh, ya, Ya ya, ya. gitulah. Tahu lah. Dan tapi nggak kaget juga sih Kak. Sampai hari ini mungkin buat teman-teman yang nonton ya, eh, kalau memperhatikan kan perkembangannya di pulau wisata ini sekarang kan makin banyak juga kasus kejahatan, terutama yang kaitannya dengan perdagangan nih Kak, Iya, gitu. Dan itu juga bukan cuman orang lokal ya, tapi orang-orang yang dari luar juga mereka malah membawa si operandinya mereka ke situ. Tapi Kak, aku mungkin juga mau ngejelasin beberapa hal penting ya dari hmm, kasus si Epstein ini. Perdagangan-perdagangan itu kan mereka juga punya target-target tertentu. iya, Dan mereka otomatisnya target ini supaya mendapatkan target yang mereka mau, mereka kan juga pasti punya modus operandi nih. hmm, Nah, modus operandinya ya ini mungkin buat teman-teman yang dengerin juga untuk lebih hati-hati ya, karena modus ini kan nggak cuman di luar aja tapi di Konoha pasti juga dipakai dengan oknum-oknum yang lain. Standarnya ya mereka biasanya kalau yang kita tahu kan mungkin paling umum lewat paksaan tuh kan penculikan, iya, penculikan dan penyekapan. hmm, Tapi kalau yang dilakukan sama si Jeffrey dan pasangannya itu mereka malah sebaliknya loh. Mereka malah awalnya amat sangat baik-baik, bahkan mau membiayai kuliah, korbannya, kuliah, terus liburan, belanja, hal-hal yang ibaratnya simple dan memang memang mereka biasanya nargetin orang-orang yang terjebak di posisi ekonominya kurang gitu. Setelah mereka ibarat berteman ya, itu mereka biasanya minta ke korbannya ini untuk membawa teman-temannya juga ke circle itu. hmm, Dan akhirnya ya disitulah mereka kan akhirnya terjebak ya, diberikan manipulasi psikologis dalam arti kayak ya kita kan udah biayain kamu dan segala macem. Nah akhirnya dituntutlah untuk melakukan
tadilah bagian dari pelecehan itu. Tuh. Dan ini aku rasa banyak banget terjadi di Konoha ya, dengan oknum-oknum ya, terutama untuk anak-anak yang bawah umur mungkin atau yang remaja-remaja itu. Jadi buat penonton-penonton biar tahu dan hati-hati bahwa kadang-kadang ya orang nggak sekedar Baik. baik itu baik gitu, Iya. Ada maunya ya. gitu sih. Ada udang di balik Bakwan. bakwan. Oke, sebelum kita lompat Gap ke Bluebeam, gue tuh cuman masih Mm-mm. agak curiga aja ya. Banyak di email itu kan foto-foto yang absurd, abstrak gitu yang difoto sama si Jeffrey ya. Cuman kalau gue Ya, rasa dia bukan lagi moto meja kursinya kalau feeling gue sih Gap. Cuman ada yang difoto tapi gue belum tahu itu dia moto apa. Banyak gambar-gambar foto cuman agak asal. Ada sebuah rahasia tapi nggak bisa gua jelaskan sih di situ. Mana ya? kayaknya kalau aku nangkep juga dari memperhatikan dari foto-foto itu ya, Hmm, kayaknya ya ada kode antar antara mereka di kaum mereka. Foto itu artinya apa iya. gitu. Itu kita harus bedah sih gitu. Karena aneh tau nggak foto-foto itu. Itu dia. Seru nih kayaknya Hmm, ngebeda itu. Mungkin next ya Kak, kita ngobrolin lebih dalam tentang foto-foto itulah. oke kalau gitu. Gap, kita sekarang ngebahas tentang Bluebeam. Boleh-boleh. 2025 lo menjelaskan tentang Bluebeam gitu kan. Ke kadang gitu. Mm-mm. Detail banget. Saat itu gue menjadikan menjadikan itu salah satu baru pikiran doang ya. Baru pikiran doang Ya, karena referensi. referensi karena kadang merasa kayak oke, itu sebuah jadi referensi cuman pada akhirnya Kak Adam kan biasanya gini ya, kita tuh kan kalau kalau meneliti itu banyak referensi cuman kita juga punya sudut pandang pribadi masing-masing gitu kan. Ya, Nah, betul. gue coba pakai sudut pandang supranatural spiritual dong, dan pada Mm-mm. akhirnya yang lu jelaskan itu masuk memvalidasi hal yang gue juga sedang teliti gitu secara sudut pandang supernatural ya, itu tentang Mm-mm. proyek mereka itu akan ngebentuk sebuah nabi palsu itu loh, Ya, ngerti kan? dan itu juga sebenarnya kan kalau dari sisi spiritual kita ngomong itu kan cocok dengan banyak konsep akhir zaman ya Kak, dari Iya, berbagai kepercayaan dan agama gitu. Di akhir itu pasti akan ada, ya itu tadi nabi palsu yang datang gitu. terus Nah, tadi di awal juga kita kan sempat ngobrolin juga tentang tren yang ada sekarang di masyarakat nih. Kayak dari pemerintahannya Donald Bebek aja kan mereka lagi gencar ingin merilis file juga tentang alien. keberadaan alien kan gitu. Di film-film juga lagi heboh banget nih, salah satunya filmnya si Steven Spielberg ya, yang Disclosure Day, mungkin teman-teman udah pada nonton. Nah itu kan menormalisasikan, malah membuat kubu mereka ini yang terlihat baik atau mereka yang ibarat dizolimi sama yang lain gitu. Oke. Itu sih Kak. Dan mm, mungkin aku bakal jelasin sedikit ya tentang si konsep si Bluebeam ini. Pasti Boleh. teman-teman juga udah pada tahu, tapi mungkin biar buat gambaran jelas aja gitu. Si konsep Bluebeam ini sebenarnya diperkenalkan pertama kali di tahun 94 Udah lama juga sama ya. seorang, iya udah lama, jauh nih. Terus Diperkenalkannya ya di tahun 94. Nah, penulisnya sendiri itu dia jurnalis Kanada.
namanya Serge Monest, tapi dia udah meninggal. Jadi di tahun 90-an dia kerjasama dengan beberapa jurnalis lain, dan grup jurnalis mereka ini jurnalis-jurnalis yang kritis terhadap isu-isu sosial. Jadi memang mereka memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat gitu. Sampai akhirnya dia ketemu sama yang namanya jurnalis lain, namanya Ken Adichie. Itu di akhir 80 masuk ke 90 tuh. Nah, fokus dia yang tadinya berfokus kepada pemerintahan akhirnya berpindah ke banyak tentang konspirasi teori. Dan itu dia berfokus gara-gara dia membaca beberapa karya dari William Guy Carr. Jadi William ini dia seorang anti globalis lah, dan dia banyak membahas tentang secret society gitu. Nah, akhirnya dari inspirasi dia tadi ya, baca karya-karya itu, dan networknya dia dengan orang-orang di militer, terus di para saintis juga, di tahun 94 itu dia akhirnya nge-publish buku dia, Project Bluebeam gitu. Dan sebenarnya apa sih si Bluebeam ini gitu kan? Ya jadi dalam bukunya itu sebenarnya dia ngejelasin tentang teori gimana akan adanya perubahan dunia di bawah New World Order. Dan dia ngejelasin ini cukup selaras dan signifikan berdasarkan sejarah dan juga event-event geopolitik pada saat itu. Gitu. Dari penelitian dia di bukunya itu, dia sempat dapat pesan dari salah satu ilmuwan NASA ya, namanya Wernher von Braun. Ini terkenal banget sih dia. Dia itu sebelum meninggal menyampaikan kalau akan ada kartu terakhir. Aku nyebutnya kartu terakhir dalam tanda kutip nih, kartu terakhir dari elit untuk mengontrol masyarakat Apa tuh? secara global, secara psikologis. Dan itu ya Project Bluebeam ini. Nah, Project Bluebeam ini ternyata waktu diselidiki lagi lebih dalam sama si search ini, itu ternyata ada 4 step, Kak. 4 step. Ya, Jadi 4 Bluebeam step ini dalam mewakili empat skala global gitu. Sorry Gip, jadi di dalam Bluebeam ini ada 4 step, maksud lo gitu? Oke. Benar. Yang pertama. Jadi untuk mencapai sebuah tatanan di bawah New World Order itu, mereka kan otomatis harus menghancurkan sistem yang udah ada, sistem lama. Ya. Yang udah ada. Nah, caranya mereka itu melalui 4 step ini gitu. Oke. 4 step ini mungkin aku breakdown sedikit ya. Nanti teman-teman juga bisa carilah biar kalian meneliti dan bisa mengkritisi juga gitu. Yang pertama, otomatis mereka ingin, karena mau menghancurkan tatanan sosial untuk ada tatanan yang baru, otomatis yang nomor 1 yang harus mereka hilangkan itu kan agama, Kak. Iya. Menghapus seluruh agama tradisional yang ada, mau itu yang Hindu, Buddha, ataupun yang Abrahamik kan, supaya bisa digantikan oleh satu agama aja yang nanti fungsinya mengontrol semua tuh, supaya bisa menampilkan si nabi palsu itu tadi. Nah, yang kedua yang harus mereka hilangkan ini kan kedaulatan. Jadi identitas nasional itu harus hilang, karena harus semua ini hanya di bawah satu pemerintahan aja kan.
benar. Yang ketiga yang mau mereka hilangkan itu adalah konsep keluarga. Karena untuk si elit itu, keluarga itu kan menghalangi rencana ternak mereka, Kak. Iya. Jadi konsep keluarga itu harus dihilangkan, yang difokuskan adalah individualitas. Hmm. Itu. Dan yang terakhir yang mereka mau ini ya, sentralisasi militer dan hukum supaya mereka itu ada pengadilan internasional dan militer global yang bisa mengontrol dan mengawasi semuanya. Mungkin sampai sini kakak udah bisa nangkep lah maksud Nangkep, aku. nangkep. Cuman kalau gitu Cara, kadang mau nanya dulu, Gap. Kita kan mm-mm, tebak-tebakan ya. Kalau mm-mm. menurut lo, New World Order itu bentuknya pemerintahan atau kerajaan? Kalau menurut lo nih, kadang sih tahu jawabannya. Kalau menurut lo apa? Hmm, konsepnya mungkin ke masyarakat dia pakainya pemerintahan, tapi sebenarnya kerajaan sih. Karena untuk memuja satu. Ya nggak? Oke, lebih tepatnya sih memang sejatinya memang kerajaan. Kenapa? Karena ada pemaksaan di situ, Gap. Iya, Iya, kayak zaman kolonial ya. Kolonial iya, tapi di bawah monarki gitu. iya. Lebih tepatnya kerajaan. Kita kan dipimpin sama pemimpin sebuah raja, di mana kerajaan itu ada banyak klan keluarga di situ sih Iya, sebenarnya. betul. Betul, Nah, di betul. sana ya sanksi dan hukuman tuh akan mudah aja buat mereka. Mereka akan Mm-mm, eh, menghabisi siapapun yang nggak taat menurut sudut pandang mereka. mm-mm. Di situ. Ya, hukumnya hukum mereka sendiri lah, bukan hukum yang lain. Kalau buat gue pribadi Gitu. mereka memang banyak tahu sih gitu. Banyak tahu. Drill memang banyak tahu tentang pengetahuan kehidupan itu apa, dunia itu apa. Dan gue rasa mereka juga tahu bahwa ada NPC di antara kita. Mereka tuh tahu. Makanya menurut mereka Hmm, tuh ya buat kita yang normal ya guys, buat kita yang normal ya. mm-mm. Kita tahu arti kehidupan tuh apa. Seberharganya kehidupan tuh kita tahu. Cuma Iya. eh, bagi yang nggak normal, dia nggak akan nganggap kehidupan itu berharga. Tapi sudut pandang ini perspektif. Karena ada keterbatasan penciptaan yang kita sebut ya. Menurut mereka itu lu cuman NPC. Buat mereka nggak Mm-mm, berharga. mm-mm. Mau ada perang yang mereka sebabkan pun ya mereka nggak peduli itu. Mungkin mereka hanya memberikan sebuah upacara kematian. Ya hanya itu sebenarnya. Mereka nggak nganggap itu sebuah hal yang berharga dan penting di situ. Mm-mm. Ya berarti ya sebenarnya sih kerajaan sih Gip, yang gua tangkep ya. Nanti kita Iya, punya tapi ya punya raja Gip. diintroduce-nya karena modern ya konsepnya, jadi mereka ngomongnya pemerintahan. Iya, dan rajanya belum datang. Rajanya terakhir nanti. Iya, di situ. Selain itu ya Kak, untuk mencapai penghancuran 4 hal yang tadi aku sebutin itu ya, Hmm, mereka kan otomatis harus memanipulasi masyarakat nih. ya tentu. Nah, manipulasi masyarakatnya ini sebenarnya pakai apa? Kalau dari buku si Search ini, dia bilang ada dekonstruksi secara arkeologi. Jadi Mhm. nanti di masa saat ini Bluebeam sudah dijalankan itu akan banyak rekayasa gempa tuh. Rekayasa gempa. Rekayasa gempa, terus penemuan bukti sejarah yang palsu. Jadi artefak-artefak itu dipalsukan. Kayaknya dari konten-konten sebelumnya Kak juga udah mengerti kan? Iya, Ini ngerti. masuk lah Iya, ada gitu. bang. Karena akhirnya kalau ketika ada artefak yang dipalsukan, otomatis kan pengetahuan itu mudah disabotase ya. Iya, Dan benar. orang jadi mempertanyakan ini sebenarnya sama ini konsep kepercayaan agama ini bener gak gitu kan. Kalau untuk si
gempa-gempa ini kalau di buku itu dia juga bilang bahwa itu juga rekayasa loh. Rekayasa ini mau dibilang konspirasi nggak bisa juga. Soalnya memang teknologinya ada dan ada paten-patennya Iya. gitu. Dan selain itu juga itu yang pertama ya, dia merekayasa Hmm. secara arkeologis. Kedua, dia juga ada teater, pertunjukan teater nih, tanda kutip. Pertunjukan yang dimaksud tuh pertunjukan apa sih di langit itu? Nantinya akan ditampilkan penampakan-penampakan nih. Tapi penampakan apa? Yang pasti bukan penampakan Astral yang ya. aneh-aneh ya, tapi lebih ke nabi, Kak. Hmm. Nabi-nabi nih yang mau ditampilin sama dia. Dan balik lagi ngomongin sedikit tentang teknologi, teknologinya juga udah ada. Dia akan menggunakan laser nih dengan cahaya. Ini kakak juga kayaknya bisa, mungkin next kakak bahas sama sama Arga ya. Kan Arga nih yang ahli di bidang ini juga pernah kan ada penelitian kita yang tentang Cahaya cahaya itu loh. mengirimkan pesan. Nah, itu, Iya, paham, itu. paham. Terus eh, nggak cuman melalui visual, tapi nantinya juga ada melalui suara juga, Bisikan gitu ya. gitu. Bisikan. Dan ini benar-benar mekanismenya full science, Iya, melalui frekuensi sih. gitu. Paham kan? Iya, Ya wajar aja. Banyak itu. yang kena tipu nanti. Ya gua sih paling nanti kalau itu terjadi ya kayak gue nontonin mereka aja. Nah siapa nih yang ketipu? Dan mungkin nanti buat teman-teman yang penasaran kita kasih aja kali Kak link Nah paten-patennya biar boleh mereka nanti tuh bisa dikirim. mengkritisi sendiri. Benar-benar benar. Nanti kalian cek aja nanti di link Dan teknologinya ya. ya, Itu mungkin. nanti kita share. Ya. Terus yang terakhir untuk semuanya ya otomatis dia kan harus pakai entrance terbaik untuk si raja ini untuk datang. Nah itu nanti dia udah ada konsepnya sih penyembahan kepada kaum itu, Oke. kaum alien. Hmm. Dan mereka akan bikinnya ya dengan pemalsuan pengangkatan ya yang sesuai dengan ada di agama-agama juga gitu sih Kita ngomong kurang lebih. antichrist lah ya, atau kita ngomong dajjal lah Hmm, ya. Paham sih kadang. Cuman itu. mungkin untuk tambahan berpikir aja ya guys, dan termasuk lu sih. Kalau Mm-mm. dari data yang kemarin pembahasan tentang total jumlah orang hilang ya, yang orang hilang ini sebesar 1 juta dalam 3 tahun. Dan kalau gua cek-cek di tahun-tahun sebelumnya juga itu juga banyak gap. Jadi bisa dibilang ada target per setiap tahunnya kalau gue rasa untuk mereka. Iya, target panen kan. Nah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi guys, gue harap kita semua untuk hati-hati, jaga anak, jaga pasangan, jaga keluarga, jaga teman, dan terus saling mengingatkan lah tentang lebih aware lah dengan keadaan sekitar gitu. Boleh bertanggung jawab dengan kehidupan boleh, cuman jangan lupa untuk saling mengingatkan, menyadarkan, karena di fase sekarang kita cuma bisa mengingatkan untuk sekarang ya. Ya untuk tindakan mungkin kita setelah memang dibutuhkan tindakan ya kita bertindak. Cuman untuk sekarang ya tugas kita hanya mengingatkan di situ. Dan semua hal ini kemungkinan ke depan nggak bisa dihindari. Jadi ya kita tinggal menyimak aja ke depan seperti apa gitu. Lo ada lagi mau disampaikan gak Gap? Atau ada pesan buat viewers? Pesan tetap kritisilah yang kalian lihat Iya. yang ada di masyarakat.
Iya. Jangan gampang nelen informasi, apalagi di masa yang penuh dengan misinformasi kayak gini gitu. Selalu double check Gini guys, itu aja sih. bisa nggak sih kalian nonton sesuatu, kalian dengan sesuatu tuh dianalisis gitu, dipahami betul ini apa, bisa nggak sih gitu? Jangan cuman kayak oh masuk akal udah, oh bisa aja, oke. Bisa nggak sih dianalisis gitu, ini apa gitu? Itu aja sih, gue harap kalian punya proses penganalisisan informasi. Jangan sampai bisa-bisa aja tapi jadi pada akhirnya hal tersebut bisa kalian langsung percaya, dan pada akhirnya menjadi data, dan pada akhirnya jadi kalian jadi orang yang egois terhadap sebuah perspektif, jadi iman buta, artinya. Jadi hati-hati aja, jadi hati-hati dengan apa yang kalian lihat, kalian dengar, terutama tentang pengetahuan. Itu aja buat mungkin dari gue cukup, mungkin dari Gaby ada lagi Gib? Udah cukup Oke, juga. yang jelas konten kali ini adalah konten kebertugasan kita untuk ngingetin kalian. Kalau gitu, terima kasih. Dah. Oke geng, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyiin lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa support channel ini terus guys. Kalau enggak, gue bakal asal frekuensi ke kamar lo. Bye.